Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di dapur Imaniar. Kali ini videonya nggak tentang masak memasak ya, tapi tentang review sebuah alat masak kekinian, yaitu sebuah alat untuk menggoreng tapi tanpa minyak. Ya, iya. Kalau Anda tebak ini adalah air fryer, iku bener sekali ya teman-teman. Ini aku beli online. Ini pengemasannya rapet sampai ke jungkir ini yo, sekurangnya yo. Saking antusias sih aku unboxing. Soalnya apa? Ini mumpung anakku seketika itu bubuk minyak. Jadi itulah waktu yang tepat untuk men-unboxing barang yang datang ya. Ini dapatnya air fryer, dan yang di atas itu aku beli baking papernya ya, baking paper. Terus ini mereknya Idea Life. Nah, nek orang lain review Idea Life itu di endorse, kalau aku enggak ya ini beli dengan uang sendiri bu. Karena siapalah saya, hihihi. Nah, iki aku unboxing bareng anakku yang pertama, sing antusias pol nek ada paketan datang itu dia sing antusias unboxing, meskipun sing dateng iku ya duduk barangi wis mbula. Sebenarnya aku pengen air fryer iki wis lama ya, wis ada 2 tahunan lebih lah, tapi karena waktu iku daya listrikku 1000 watt ke atas, jadi wis bye-bye impian memiliki air fryer, gak mungkin banget soalnya. Nah, iki aku dapat selebaran ini tentang cara mengaktifkan kartu garansi sama cara penggunaan dan membersihkannya. Nah, semakin kesini ya para produsen air fryer itu berinovasi ya. Jadi pemakaian atau daya listriknya ini lumayan rendah. Nah, kalau Idea Life ini 650 watt, ini setara dengan Mito yang F1. Ini adalah air fryernya dan akan kita ambil. Iya berat guys, dibilangin kok iki areke antusias, tapi kan juga kuat kan ngambil iki lah. Mak iki mau ambil resiko barangnya kena apa-apa, akhirnya tak ambil alih wis tak uang kate dewe. Ini dia si robot canggih yang akan membantu kita di dapur, yang bisa membuat dapur sedikit lebih bersih ya. Nah, ini satisfying jarina anakku ya, buka solasi uniku. Nah, ini colokannya nggak terlalu panjang ya, mungkin sekitar 1 meter lah. Ini dia tatakannya lah, itu bentuknya seperti itu karena itu granit coating ya. Lah, itu ada versi lain, merek-merek lain itu yang teflon coating. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, mau yang granit coating itu seperti ini. Kalau yang halus mulus hitam itu teflon coating, dan teflon coating itu nek aku wis mari nonton review nih, iku nggak seberapa awet teman-teman. Jadi teflon iku rawan ngelontok karena kan ini dipanaskan terus ya. Ono sing ngomong sih 3 bulan iku teflonnya wis mulai ngelontok lah. Aku moh ya, aku kan tipe sing grudak-gruduk rasa gerusuk ngono, jadi yo milih sing granit coating ae lah. Iku dapat pan pizza sama tatakan stainless juga. Nah, wis bismillahirrohmanirrohim ya. Nanti kita akan menggoreng pakai ini dan bisa meminimalkan pemakaian minyak. Dan air fryer ini adalah sejenis alat untuk menggoreng, tapi dia gorengnya nggak pakai minyak tetapi memakai udara ya. Jadi ini elegan banget teman-teman, warnanya hitam. Kalau kita tarik begini, nah
Ini ada traynya. Nah, kalau kita dalamnya seperti ini, lumayan luas. Ini kapasitasnya 4 liter. Kita masukkan lagi. Nah, di dalam air fryer ini ada apa sih? Jadi kalau kita intip bagian dalamnya, teman-teman, nah ini ada besi yang melingkar itu. Nah, nanti panas dari besi itulah yang menggoreng makanan kita. Dan di atas dari besi itu ada kipas angin. Jadi dia yang blower, dia yang menyebarkan panas ke seluruh permukaan bahan makanan yang dimasak ya. Jadi itulah kenapa namanya air fryer. Jadi kan udaranya itu yang membantu panasnya itu menyebar ke seluruh permukaan bahan makanan. Jadi bahan makanannya kering seperti digoreng gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita masukkan lagi biar cakep ya. Ini tombolnya. Ini ada tombol menu di sini. Kita coba ya. Pertama itu gambar seperti kentang atau daging atau apapun yang di frozen. Lah, rekomendasi dari air fryer ini untuk memasak bahan makanan yang di frozen itu adalah 200 derajat selama 16 menit. Tapi ini kita bisa sesuaikan, kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi. Begitupun derajat celciusnya bisa kita kurangi ya. Lanjut menu berikutnya, ini bahan makanan yang tidak di frozen. Terus ini seperti sosis ya, 200 derajat, waktunya 10 menit, bisa di adjust ya. Kemudian ini ayam 180 derajat 20 menit. Kemudian ini daging 180 derajat, waktunya 15 menit. Tapi ini kita bisa adjust lagi. Nah, untuk daging nih misalnya ya, ini kalau dari pakar-pakar kesehatan gitu, untuk menjaga nutrisi si daging itu disarankan tidak lebih dari 160 derajat. Jadi bisa kita kurangi ya, bisa kita kurangi. Dan ini juga bisa kita sesuaikan lagi. Karena apa? Misalkan sama-sama daging tapi ternyata dagingnya itu udah setengah matang atau gimana, kan berarti waktunya bisa diatur ya, nggak harus sesuai ini. Jadi bisa kita sesuaikan. Menu selanjutnya adalah kue, seperti kue-kue yang di oven ya. Itu tadi derajatnya 160 derajat dan waktunya standar 20 menit. Ini 160, bisa kita tambah, bisa kita kurangi juga. Dan untuk waktunya juga bisa kita tambah, bisa kita kurangi ya. Menu selanjutnya yaitu ikan, 200 derajat 12 menit ya. Jadi nah, ini 200 bisa kita jadikan 160 derajat misalnya. Tapi waktunya yang kita lamakan juga nggak apa-apa ya. Bisa kita sesuaikan dan ya harus trial ya. Memang harus mencoba baru tahu, oh ini cocoknya derajat segini, waktunya sekian lama gitu ya. Menu selanjutnya ini apa ya? Seperti gambar paprika. Mungkin sayur ya, seperti brokoli dan lain-lainnya. Kan ada kan brokoli terus dipanggang itu. Waktunya 200 derajat dan waktunya 15 menit. Bisa di-adjust juga teman-teman. Nah, ini dia ya. Dan coba ya kita nyalakan. Kita nyalakan aja. Langsung tekan tombol ini. Nah, ini udah nyala. Ini saya nggak masak apa-apa. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat ini udah matang belum ya, kita buka. Nah, otomatis mesin ini akan berhenti. Tapi ketika kita masukkan lagi, gini aja, ini tuh sudah otomatis melanjutkan proses memasaknya ya. Nah, ya, karena kita nggak masak apa-apa ya. Seperti ini. Ini gampang banget dibersihkan, cukup dilap aja pakai tisu, dikasih air sedikit. Nah, gampang banget ya teman-teman. Silahkan, wajib banget punya air fryer. Hai pejuang
di dapur, berjuang bikin bekal anak-anak, berjuang bikin cemilan di rumah, cemilan homemade, makanan rumahan. Wajib banget buat ini bisa menjaga kewarasan kita di rumah. Ini pengalaman pertama aku masak pakai air fryer. Ini sih tangan mungil anak keduaku. Memasukkan tahu dalam air fryer ini. Ini mereka wis seneng ada disuruh naruh tahu tok gini. Ini naruh tahu aja itu sudah berasa memasak tahu. Jadi kalau ditanya tahu ini yang masak siapa? Jawabnya ya mereka gitu ya. Lah ini pertama aku punya inisiatif untuk menumpuknya dengan bahan makanan lain. Jadi aku punya bandeng presto. Maaf belepotan ngomongnya. Ini bandeng presto udah lama dalam kulkas dan sampai ambrol gitu ya. Ya udah ini aku goreng aja. 20 menit cuman derajatnya ini saya lupa berapa. Nah, ini 20 menit kemudian hasilnya amazing banget ya teman-teman. Ini kering seperti digoreng. Asli beneran ya. Puas banget hasilnya sama yang bandeng ini. Nah, tapi tahunya ini jadi pay for attention ya. Jangan lakukan ini ya teman-teman. Ini aku harus remedi lagi. Oke, jadi emang nggak bisa karena kan tadi ketutup sama baking paper yang di atas itu. Jadi tahunya nggak kena panas. Lanjut aku mau bakar ubi tapi bukan cilembu ya, ini ubi madu 45 derajat, suhunya kalau nggak salah waktu itu 190 atau 195 derajat. Nah ini hasilnya 45 menit kemudian. Dan for your information ya, kalau di ubi cilembu itu mereka pakai ngoven itu 2 jam teman-teman ya, dan ini 45 menit kita bisa dapat ubi bakar seperti ini. Wow, ini benar-benar daging ubinya tuh lembut, pulen, enak, mantep pol. Pokoknya ini camilan terlezat menurutku, terlezat, tersimpel, terenak lah pokoknya. Selanjutnya aku juga mau bikin kue. Aku coba bikin kue yang simple. Ini pertama aku nyalakan dulu dan aku panaskan dulu ya 10 menit. Aku perlakukan sama kayak kita mau bikin kue yang di oven itu kan, ovennya harus di preheat dulu kan ya biar panas. Nah ini aku masak kuenya. Dan sambil masak kue teman-teman, aku kasih alasan kenapa kamu harus punya air fryer di rumah kamu. Jadi yang pertama, ini mengurangi konsumsi minyak. Ini beneran, it's true, it's valid. Bes paling bener pokoknya ki. Ngurangi minyak tuh poin pertama. Yang kedua, ini hemat listrik. Jadi selama 1 bulan pemakaian, listrikku itu biayanya sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Jadi nggak seberapa ngaruh-ngaruh banget teman-teman ya. Terus ketiga, alatnya ini mudah dibersihkan. Kita nggak repot bersihinnya. Terus yang keempat, kompor itu juga nggak terlalu belepotan minyak. Coba kalau kita masak ikan, goreng ikan di kompor ya, bayangin itu minyak udah nyiprat ke mana-mana dan bikin susah bersihinnya kalau kita nggak langsung bersihin saat itu juga ya kan. Terus saat kita masak di air fryer, kita bisa ngerjain kerjaan lainnya, mau ngepel, mau nyapu, mau cuci piring, bisa banget. Dan terakhir, ini bukan cara memasak yang lebih sehat enggak, tapi setidaknya ini cara memasak yang lebih baik untuk jenis makanan-makanan yang biasanya kita goreng. Berikut
Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk beli air fryer, yaitu satu, tentukan spesifikasi air fryer, termasuk pemakaian dayanya berapa, kemudian fungsi dari air fryer itu sendiri untuk apa aja, dan yang kedua, bahan-bahan air fryer itu sendiri, misal bodinya terbuat dari stainless atau plastik, dan yang ketiga yaitu budget, sesuaikan dengan budget yang ada sekarang atau nabung dulu untuk beli di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.